Di video kali ini, gue pengen ngomong ke kalian, 2025 ini sebentar lagi berakhir. 2026 itu sudah menanti kalian dalam waktu kurang lebih seminggu lagi. Nah, tapi kenapa banyak dari kalian yang merasa hidup kalian itu belum berubah, sementara waktu 2025 itu mulai, kalian itu punya banyak sekali visi misi yang ingin kalian capai. Tapi sampai sekarang belum belum juga terlaksana, belum juga tercapai. Kenapa banyak orang itu masih stuck di hidup yang itu aja, yang gue sebut itu adalah sistem perbudakan modern. Yang bekerja tanpa henti, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Penghasilan segitu-gitu aja, tapi biaya hidup tetap naik. Ya, ini emang realita yang harus kita kita hadapi ya, tapi itu bukan artinya kita harus menyerah. Nah, banyak orang yang faktanya itu mereka itu masih capek, masih kejar-kejaran sama tagihan, masih nyalain keadaan. Pertanyaannya bukan apakah mereka itu mau berubah gitu, tapi apakah lu siap jadi pribadi yang tidak nyaman supaya hidup lu lebih ditempa sama kehidupan supaya level lu naik. Nah, di video kali ini gue mau share 7 cara nyata supaya 2026 kalian itu beda. Bukan versi motivasi kosong, tapi versi orang dewasa yang sadar bahwa sistem hidupnya itu salah. Dan supaya kita bisa untuk menciptakan sistem yang bekerja untuk kita. Supaya kita bisa mencapai financial freedom di 2026. Karena gue yakin kita bisa terbebas dari rantai keuangan yang salah, terbebas dari sistem perbudakan modern. Apa saja? Yuk tonton video ini sampai habis karena gue akan bongkar secara tuntas 7 cara nyata gue supaya bebas dari 26 supaya gue terbebas dari jeratan keuangan supaya 2026 gue itu berbeda. Nah, cara yang pertama itu adalah gue berhenti mengandalkan motivasi. Mereka gue harus membangun sistem gue sendiri. Pecundang yang atau gue bisa bilang itu loser ya, itu hidup dari mood. Nah, sementara pemenang itu hidup dari sistem mereka. Karena gue yakin mereka itu sudah punya sistem yang tertata ya, dan mereka harus ikuti setiap harinya. Mereka bangun dengan jam bangun yang tetap, misalnya jam 4 pagi, jam 5 pagi, dan mereka habis itu olahraga, habis itu mulai kerja fokus, habis itu mereka mulai networking dan luangkan waktu sama keluarga. Gue terinspirasi ya sama videonya Ko Andrew Susanto. Nah, Ko Andrew Susanto tuh bilang, dia tuh bangun jam 4, jam 5 pagi, habis itu dia olahraga, kerja jam 8 sampai jam 12 sampai jam 1, terus habis itu dia networking sampai jam 3, habis itu dia waktu sama keluarga sampai jam 9. Habis itu dia tidur dan itu semua dia lakukan setiap harinya dan konsisten. Nah, bukan nunggu semangat tapi mereka itu jalan walaupun lagi males. Karena di sini untuk orang sukses tidak ada namanya kata males. Dan kita ini juga harus mau belajar, mau networking, mau olahraga, semuanya yang nggak enak kita harus lakuin. Karena itulah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan earning powers kita, bukan gengsi. 99% orang itu gagal bukan karena nggak investasi. Masalahnya karena penghasilan mereka itu kecil dan menghasilkan savings rate yang hampir nol. Bahkan bisa minus. Di 2026 ini, gue mau kalian ya, itu kalian cari refreshnya, cari upgrade skill kalian, cari pelajaran yang bisa untuk mengubah mindset kalian, mengubah uang keuangan kalian. Kalian belajar dari mentor-mentor yang udah gue belajar nih, misalnya Bro Timothy ya, itu dengan cryptocurrency-nya, terus juga dari Bro Andrew, itu udah banyak banget mindsetnya yang udah gue terapkan dan sekarang hidup gue tuh berubah. Nah, kalian juga bisa untuk menambah income stream kalian yang nggak cuma kerja kantoran, tapi gue yakin zaman sekarang di era informasi dan AI ini yang sudah sangat berkembang pesat, kalian bisa mendapatkan uang dari manapun. Kalian bisa side hustle, kalian bisa freelance, kalian bisa jadi clipper, kalian juga bisa konten kayak begini, itu juga semuanya bisa kalian lakukan. Bahkan semudah jadi affiliate itu juga sudah sangat mudah dilakukan di era informasi ini ya. Jadi nggak ada kata malas lagi, nggak ada kata kalian masih miskin di 2026, dan gue yakin kalian bisa paling nggak 1% lebih baik daripada kalian yang kemarin. Gue yakin kalau kalian dengerin gue, lu itu pasti bisa berubah hidupnya. Nomor 3 adalah potong lifestyle kalian yang nggak bikin kaya. Banyak orang tuh salah ya, income-nya naik tapi gaya hidupnya juga naik.
Akhirnya mereka tetap miskin karena kejar-kejaran sama tagihan. Nah, tapi orang kaya itu beda, ya, dan ini udah gue terapin ya. Lifestyle gue tetap sama dari gue dulu sampai dari pasti miskin, dari gue pas masih miskin sampai sekarang gue udah lumayan ada tabungannya. Lifestyle gue tetap sama, gue nggak ganti mobil, gue juga baju beli juga sekali setahun ya. Tapi income gue naik. Nah, pas ada gap ini, yang gue lakuin adalah gue investasinya gue tambah gitu loh. Jadi lifestyle gue segini, tapi income gue segini. Jadi ini gapnya ini gue tambahin, gue masukin ke investasi, entah itu emas, entah itu Bitcoin, entah itu saham BBCA, apapun itu, tak yang penting gue bisa dapat dividen, gue bisa dapat capital gain yang bisa menghasilkan uang untuk gue. Tapi kan karena lu masih FOMO, masih pamer, masih beli sesuatu buat validasi, jangan harap 2026 itu akan merubah hidup kalian. Jangan kira tahun depan itu bisa berubah kalau kalian masih FOMO, masih pamer, masih beli buat validasi. Nah, kalau lu pengen konten yang bikin hidup lu sadar bukan cuma semangat. Nah, kalian bisa follow Falcon ini ya, karena kita belajar jadi dewasa bukan cuma untuk kelihatan sukses, tapi gue yakin dengan channel ini gue bisa membantu orang banyak ya, dan bisa jadi orang bermanfaat bagi diri gue sendiri dan juga bagi keluarga gue dan bagi orang banyak di sekitar sana. Karena tujuan gue tuh satu, gue pengen pulang ke Indonesia untuk membantu kalian semua. Nah, yang nomor 4, berhenti cari validasi, kita harus mulai bangun value kita. Ada bedanya ya antara pecundang atau loser dengan pribadi yang kuat. Pecundang itu mereka tuh cari pengakuan dari luar karena mereka takut gak disukai. Sementara kita pemenang itu adalah fokus yang bertumbuh dan validasi dari diri sendiri. Karena gue yakin tiap tahun itu adalah tahunnya harga diri kita buat naik, bukan pencitraan. Dan gue yakin setiap tahun kalau kita mau jadi pemenang, kita harus lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Nomor 5, atur keuangan kita dengan realita, bukan delusi. Kita harus mulai dengan cara melunasi utang konsumtif kita, misalnya utang pinjol, paylater, atau kredit, atau utang cicilan mobil, itu semua harus dilunasin pelan-pelan. Terus kita harus mulai bangun dana darurat kita beserta tabungan dan investasi yang bertahap. Gue dulu pas masuk Bitcoin, masuk saham, masuk emas juga nggak langsung besar. Tapi karena gue konsisten, setiap gajian gue tabung ke situ, ya akhirnya mulai gue dapat dividen, dapat capital gain. Akhirnya mulailah itu income gue bertambah. Jadi ini bukan soal cepat kaya, tapi bertahan lama dan naiknya itu konsisten. Yang keenam, kalian itu harus jaga tubuh dan mental kalian. Karena ini adalah aset utama kalian untuk menjadi produktif. Gimana kalian bisa kaya kalau badan lu sakit-sakitan, pikiran lu kacau, tapi tidur lu berantakan? Olahraga, tidur, dan disiplin mental itu bukan bonus ya, tapi fondasi supaya kalian itu bisa bertumbuh. Gimana kalian mau kerja kalau kalian masih sakit-sakitan? Kalau kalian nggak bisa menenangkan diri kalian? Ingat, uang itu suka sama orang yang tenang, bukan orang yang gerasa-gerusu. Nah, yang terakhir, dan yang paling krusial adalah kalian harus pilih lingkaran yang bikin kalian tuh naik level. Kalau lingkungan lu suka ngeluh, males, anti berkembang, atau FOMO, nah itu akan jadi yang kelima ya. Karena ada pepatah, siap oleh lu itu adalah hasil dari 5 orang terdekat lu. Kalau orang terdekat lu malas semua atau nggak mau berkembang, ya lu juga nggak bisa berkembang gitu loh. Makanya lu harus pilih circle lu dengan sebijak-bijaknya supaya lu bisa masuk ke circle yang bisa membuat lu bertumbuh. Kayak gue masuk ke misalnya akademi kripto, dan gue bisa masuk ke misalnya gue belajar konten juga yang orang-orang yang emang pengen maju kayak gue, ya itu membuat otak gue jadi tertantang ya, gimana caranya gue bisa maju gitu. Gue itu yakin naik level itu gue harus siap sendirian dulu. Bodoh amat peduli setan orang bilang, ala lu no life banget, ala lu culun lu atau apa bodoh amat, gue mau maju gitu. Gue nggak mau dengerin kata-kata lu, tapi gue mau maju di sini tujuannya karena gue pengen financial freedom untuk membantu orang-orang banyak di luar sana ya, yang membutuhkan bantuan gue. Nah, untuk closing ya, 2026 itu nggak akan beda kalau lu tetap jadi versi yang lama. Perubahan itu bukan soal niat, tapi keputusan harian kalian yang konsisten. Kalau lu siap jadi pribadi yang beda, gue yakin 2026 ini bisa jadi titik balik hidup lu kalau lu dengerin kata-kata gue yang tadi. Gue yakin kalau gue bisa berubah, lu pasti bisa berubah. Thank you for watching.